Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, dengan Kak Vina di sini. Minggu ini sudah bulan Desember loh. Teman-teman hewan sudah sibuk di sana. Yuk kita lihat yuk, mereka sedang sibuk apa ya? Selamat pagi teman-teman hewan semuanya. Ya, saya lihat hari ini semuanya lagi pada sibuk ya. Lagi ada acara apa ya? Dan yang ayam ada pendapatnya gimana ya? Ya, adik-adik sekalian, kami akan tampil pada perayaan Natal hari Minggu tanggal 27 Desember. Pada nonton ya? Iya, tapi apa yang Oke, pura-pura gimana pendapatnya? Ayam, kita akan bicara tentang halaman, Wah, sepertinya acara yang seru sekali ya. Baiklah adik-adik, kita tunggu saja ya tanggal 27 Desember nanti. Saya Vina hari ini melaporkan langsung untuk Komisi Anak Channel. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Senang bisa berjumpa kembali hari ini di kebaktian anak sekolah minggu secara online GKI Saman Budi. Nah adik-adik, kita bersyukur hari ini kita dikasih sehat Kak, ya, sehingga kita semua dapat mengikuti ibadah anak secara online. Nah hari ini Kak Kartina ditemani oleh Kak Lydia, ya, ada musik oleh Kak Garasia. Nah adik-adik, kita juga mau bersyukur sama Tuhan ya. Kita mau mengucap syukur. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Melanjutkan kembali memuji nama Tuhan. Yuk kita semuanya berdoa, kita lipatkan tangan, mata kita tutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Tuhan juga sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dengan baik.
pimpin Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dengar doa seluruh kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau saling mengasihi di dalam rumah kita. Kita mau mencintai keluarga kita, ya. Dan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kali dia kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan sekarang ya. Yuk, mari kita Yuk adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bersinar kali dia dimanapun kita berada, ya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bersinar selalu. Yuk kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu ya. Firman-Mu ditabah di kakiku, terang bagi jalanku.
kabarnya? Kakak yakin semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir dalam tahun ini. Wah, bagaimana perasaan adik-adik di tengah perubahan yang terjadi? Tentu adik-adik tetap merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan ya di dalam 1 tahun ini. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kakak ajak kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjaga kami dan melindungi kami. Kami menyadari bahwa kami ada semua karena anugerah dari Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya di bulan ini banyak rencana yang sudah disiapkan. Bukan hanya oleh diri kita, tetapi juga oleh orang tua kita. Tetapi tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Karena walaupun mungkin kita tidak dapat beraktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kakak yakin sukacita ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus pasti tetap ada ya di dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, pernah nggak ya adik-adik ini berada dalam situasi seperti pada gambar tersebut? Ketika berada di rumah, kita melihat papi mami mungkin sedang bertengkar. Atau bahkan adik-adik sendiri yang bertengkar dengan kakak atau dengan adik. Atau ketika adik-adik di sekolah, bagaimana ya adik-adik berada di tengah-tengah suasana pertengkaran. Wah, ada temannya adik-adik yang sedang berantem ataupun bermusuhan. Bagaimana ya perasaan adik-adik ketika adik-adik berada di dalam suasana seperti itu? Kakak yakin berbeda ya ketika kita berada di tengah suasana yang tenang, semua dapat bermain bersama, belajar bersama. Pasti suasana itu akan membuat adik-adik penuh dengan sukacita. Atau kadang-kadang kita bilangnya, wah saya lebih seneng nih hidup di suasana yang damai. Tapi apakah itu damai yang sejati? Apakah itu betul damai? Nah adik-adik, sebelum kakak mulai, kira-kira apa ya damai itu? Nah, kakak ingin menunjukkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai memiliki arti situasi tidak ada perang, aman, tentram, dan tenang. Tidak ada yang bermusuhan. Nah, jika melihat dari arti damai tadi, apakah adik-adik merasa bahwa saat ini kita hidup di dunia yang damai? Mungkin saat ini adik-adik merasa, iya kak, kami hidup di dunia yang damai. Karena tidak ada perang, kita tidak pernah dengar perang, situasi pun tenang-tenang saja, bahkan boleh dikatakan aman kok, karena kita masih tinggal sama papa mama yang mengasihi adik-adik. Nah, namun jika kita mendengar berita, kita akan melihat bahwa dunia kita ini masih jauh loh adik-adik dari kata damai. Seperti saat ini, hidup menjadi kurang damai karena adanya peperangan dengan virus COVID-19. Semua orang berusaha untuk melindungi diri mereka supaya mereka tidak terkena penyakit COVID-19. Sering ya, kita juga kalau mendengar berita, kita mendengar kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang sering terjadi di sekitar kita. Wah, sudah pasti loh hal itu akan membuat adik-adik menjadi khawatir. Jangankan adik-adik, orang dewasa sekalipun pasti akan merasa tidak nyaman, merasa khawatir, merasa takut, dan merasa bahwa kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan damai. Nah, makanya adik-adik, keadaan yang penuh kekhawatiran ini pernah loh diceritakan di dalam Alkitab. Walaupun sih bukan mengenai virus ya adik-adik, tetapi mengenai keadaan yang tidak nyaman, tidak damai, penuh ketakutan dan kekhawatiran.
Yuk sama-sama kita melihat Alkitab kita dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita melihat Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, kita melihat bahwa di dalam kitab Yesaya pada pasal 1 sampai dengan 39 dikisahkan wilayah Yehuda itu terancam hancur oleh bangsa Asyur. Namun Yesaya menuliskan bukannya menyoroti wilayah yang hancur, melainkan lebih dalam lagi, Yesaya menyoroti karakter, sikap dari umat Israel. Nah, adik-adik, wilayah Yehuda saat itu didiami oleh orang-orang Israel. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mau peduli pada perintah Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan sehingga wilayah Yehuda menjadi sangat berantakan. Bukan cuma wilayahnya loh yang berantakan, tetapi kerohanian umat Israel pun saat itu jauh dari kata damai. Mereka mengalami ketidakdamaian yang diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka melupakan Tuhan, padahal Tuhan itu selalu menyertai mereka. Nah, di tengah kekacauan inilah Nabi Yesaya menubuatkan datangnya seorang Mesias. Mesias ini adalah sosok raja yang dinantikan untuk menghadirkan kedamaian. Yesaya menubuatkan datangnya seorang Mesias yaitu Yesus yang membawa kedamaian bukan hanya untuk umat Israel adik-adik, tetapi untuk seluruh dunia. Yuk kita coba lihat dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, Yesaya menubuatkan pada ayat 1-5 datangnya Yesus Kristus yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus akan memerintah dengan adil, sehingga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan kedamaian akan menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Yesaya pun menubuatkan keadaan damai yang akan terjadi ketika Yesus Kristus Sang Raja Damai memerintah atas bumi ini. Yuk, sekarang kita coba lihat dari ayat 6-8. Bagaimana keadaan bumi saat Yesus Kristus Sang Raja Damai ini memerintah? Coba kamu bayangkan, kalau ada anak lembu dan anak singa bisa makan rumput bersama-sama. Bahkan seorang anak kecil akan menggiring. Wah, binatang buas ya adik-adik. Ada lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke dalam sarang ular beleduk. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada rasa takut. Hewan buas dapat menjadi jinak dan dapat hidup berdampingan tanpa adanya rasa takut. Itulah kegambaran kedamaian yang dijanjikan Tuhan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Siapa dari kita yang tidak ingin ambil bagian ya dalam keadaan damai seperti yang digambarkan oleh Yesaya tersebut? Nah, keadaan seperti inilah yang terjadi saat kedatangan Mesias. Sayangnya adik-adik, umat Israel saat itu tidak mau berbalik dari pemberontakannya kepada Tuhan.
Karena kunci untuk memperoleh kedamaian yang sejati ada loh di ayat 9 yang berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tuhan berjanji adik-adik akan memberikan kepada manusia yang percaya kepadanya dan mau mengakui dosanya akan memperoleh pemulihan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai. Dan kita yang saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Apakah kita mau tetap bersikap seperti umat Israel yang menolak Tuhan? Tentu tidak ya adik-adik. Jangan sampai kita menolak Tuhan. Dan terutama kita harus menerima Tuhan yang mau memberikan damai kepada kita. Saat ini kita semua berada dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Namun, jika kita mau taat pada Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi oleh damai dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita gambaran indahnya kedamaian yang Tuhan akan berikan pada kita. Mengapa kita tidak mau menebarkan kedamaian yang sudah kita terima itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik? Sehingga orang lain pun boleh memperoleh damai itu. Hal-hal sederhana dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengharapkan kedamaian dapat terjadi, hari ini kakak mengajak kita untuk menjadi pembawa damai. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menebarkan loh kedamaian di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Bukan berarti adik-adik karena masih kecil jadi tidak bisa loh jadi pembawa damai. Tetapi justru di masa kecil adik-adik ini, adik-adik adalah pembawa damai di dalam perbuatan dan kasih adik-adik kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik dapat berkata, aku mau bersinar. Adik-adik adalah terang Kristus yang bersinar memberikan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat Alkitab, yaitu dari Yohanes 14 ayat 27. Nah, bunyinya adalah, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita. Kita yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan, biarlah damai sejahtera itu bisa kita terus berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kamu mau adik-adik memberikan damai itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berani? Jadilah pembawa damai, karena Allah kita adalah Raja Damai. Maka kita sebagai anak-anaknya harus menjadi pembawa damai. Mari adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami sekali lagi bahwa Engkau adalah Raja Damai di dalam hidup kami. Tolong kami Bapa untuk kami boleh menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan. Dan sekarang kita mempersiapkan persembahan kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Nah adik-adik, persembahan yang kalian kumpulkan, kalian bisa bawa nanti pada saat kebaktian sudah berjalan normal kembali. Atau mungkin kalian bisa titip kepada mami papi kalian supaya bisa diberikan ke gereja di tempat kita beribadah. Yuk kita menyanyikan satu pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah
rela hatimu, jemurlah jamu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami, berkati kami, dan juga berkati keluarga kami. Tuhan, kami memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah anak sekolah minggu kita sudah mau selesai. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk menutup kebaktian sekolah minggu online ini. Yuk semuanya lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang setia kepada Tuhan. Tuhan, berkati keluarga kami, tolong kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang bersinar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pimpin sepanjang hidup kami ya Bapa. Dengar doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Belajar lagu tema untuk Natal nanti ya. Judulnya apa kali dia? Ku mau bersinar. Semuanya ikutin ya, kita belajar sama-sama dan ada gerakannya juga. Yang kecil kukunya, ku mau bersinar. Yang kecil kukunya, ku mau bersinar. Yang kecil kukunya, ku mau bersinar. Bersinar, bersinar, bersinar.
tadi kita sudah belajar lagu tema untuk Natal nanti, ya. Nanti minggu-minggu depan belajar lagi, Kak. Betul. Ya, supaya kita nanti Bisa. adik-adik di rumah juga bisa belajar terus setiap hari. Oke? Nah, sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan